Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa semuanya. Ya, jadi kita masuk ke minggu ke-11. Ya, minggu 11 topiknya adalah cathodic protection dan anodic protection. Ya, jadi dalam salah satu teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Aulia Tanjung, dosen lektor program studi Teknik Material dan Metalurgi, Institut Teknologi Kalimantan. Saat ini, saya aktif mengajar dalam bidang corrosion engineering dan mengembangkan diri pada bidang keahlian induk, material failure and analysis. Pada video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi ini, saya menyajikan rekaman kelas micro teaching yang mengajarkan core materi dari mata kuliah korosi dan pencegahan korosi. Sambil saya bacakan rencana pembelajaran semester mata kuliah korosi dan pencegahan korosi. Mata kuliah ini adalah mata kuliah semester 6 ya, dengan bobot 3 SKS dan membahas mulai dari corrosion science ya, dasar-dasar prinsip kerja korosi, sampai corrosion engineering, di mana fenomena-fenomena korosi itu bisa direkayasa agar pengendaliannya bisa dilakukan secara sistematis. Capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa, ini saya sederhanakan ya, memahami fenomena korosi secara komprehensif ya, mulai dari prinsip dasarnya, termodinamika, kinetika korosi, dan fenomena-fenomena sains di balik kejadian korosi itu. Yang kedua, mampu memilih dan merancang strategi pengendalian yang optimal dan bisa menunjukkan kemampuan kerja tim dan profesionalisme kemandirian selama proses pembelajaran. Nah, dengan capaian itu, mata kuliah ini juga mendukung penguatan CPL, program studi, dalam dimensi sikap profesionalisme, kemandirian, kemampuan kerjasama dan kerja profesional, logik, technical logic ya, dalam konteks rekayasa material, serta praktik inspeksi analisis kegagalan, dalam hal ini dalam sub keilmuan korosi. Materi pembelajaran 16 pertemuan ini dibagi menjadi 4 blok materi, yaitu blok materi pertama pengenalan korosi, definisi jenis-jenis korosi ya, elektrokimia dasar. Yang kedua blok corrosion science ya, ada termodinamika korosi, kinetika korosi, lebih dalam lagi sampai ke Purbrecht diagram, pasivasi dan lain-lain. Blok ketiga adalah perlindungan korosi, dan yang terakhir adalah teknik analisis korosi serta praktikum. Metode yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah flip learning. Mahasiswa sudah punya flip learning berbasis LMS. Mahasiswa diberikan materi buku ya, yang bisa diakses melalui LMS mereka. Lalu pertemuan tatap muka dilakukan untuk pendalaman ya, pendalaman konsep dengan direct instruction, diskusi, dan visualisasi langsung. Ya, nanti akan ada demonstrasi pencarian informasi melalui mesin pencari Google ya, agar mahasiswa juga tahu update teknologi yang terbaru saat ini. Metode ini saya pilih juga berdasarkan evaluasi beberapa kelas sebelumnya yang menyampaikan bahwa merasa lebih fokus ya, mereka merasa lebih fokus ketika diajar tanpa slide ya, lebih mudah memahami materi, dan penjelasan secara langsung itu bisa menarik mereka ya. Selama perkuliahan dilakukan diskusi secara aktif ya, akan ada pertanyaan terbuka, akan ada pertanyaan yang tertuju pada orang-orang tertentu gitu, dan seluruh peserta pembelajaran akan dinilai ke partisipasinya dalam kegiatan diskusi itu. Dalam hal ini nanti akan ada contoh-contohnya beberapa diskusi mahasiswa bersama mahasiswa, tanya jawab, dan itu akan dinilai dalam aspek penilaian profesionalisme. Saya juga akan menyisipkan pengalaman pribadi saya di industri yang sudah saya alami dan menjembatani pemahaman teoritis, konsep teoritis dengan realita yang ada di lapangan, yang ada di dunia kerja yang akan mereka hadapi nanti. Dari sisi asesmen ya,
penilaian disusun berbasis blok pembelajaran ya, jadi ada 4 blok penilaian. Dan satu lagi adalah kategori profesionalisme mahasiswa ya, dari sikap. Nilai blok diambil dari evaluasi blok ya, jadi ada evaluasi blok, ada 4 evaluasi blok, dan ada tugas mingguan. Untuk yang blok praktikum nanti akan ada juga nilai untuk praktikumnya. Profesionalisme diukur dari kehadiran mahasiswa, ketepatan mengumpulkan tugas ya, dan nilai tugas itu sendiri ya. Partisipasi mahasiswa juga dinilai, mohon maaf saya kelupaan tadi. Jadi profesionalisme itu yang dinilai adalah kehadiran, partisipasi dalam diskusi ya, dan ketepatan mengumpulkan tugas. Kita ada rubrik juga, rubrik penilaian, ada tugas mingguan, itu semua bisa diakses di LMS. Oke, mungkin itu saja perkenalan mata kuliahnya. Selanjutnya silakan menyimak rekaman micro teaching yang saya siapkan berikut ini. Ini juga dibahas saat termodinamika, materi semester berapa? Termodinamika? Semester 3. Ya. Di termodinamika itu kita punya reaksi spontan, reaksi tidak equilibrium, sama yang tidak spontan. Ya. Agar reaksi itu bisa berjalan, dia harus berada di kondisi spontan. Ya, spontan. Kalau tidak spontan, gimana caranya biar dia spontan? Dikasih energi. Ya, dia dikasih energi. Nah, artinya gini, dalam sebuah sistem, kalau dia tidak spontan, harus diusik dari luar sistem. Ya, kalau di proses pengecoran yang di proses pengecoran kita kasih panas, ya, kita kasih campuran lain biar berubah reaksinya menjadi spontan. Nah, dalam kasus ini, ya, kita berbicara tentang yang namanya elektrokimia. Elektrokimia. Ya, ini ada dua proses, ada proses elektro sama proses kimia, kelistrikan sama kimiawi. Ya, nanti secara kimia itu perlindungannya ada dengan menggunakan inhibitor. Ya, ini topik lain. Ya, nanti kita bahas. Nah, sekarang kita akan bahas tentang elektro. Ya. Caranya ada dua. Ya, ini sama ini tadi. Yang pertama kita bahas adalah anoda korban, sacrificial anode. Caranya gimana? Kita kasih tadi anoda korban yang lebih negatif daripada yang diproteksi. Biasanya yang diproteksi itu adalah struktur Fe. Nah, Fe ini dia punya potensial potensial standar sekitar minus 0,44 volt. Gitu. Ya, bisa dilihat di sini saya melakukan direct pilihan. instruction Ya, ya, pengajaran konsep secara langsung, pembelajaran langsung kepada mahasiswa. AL, yang kedua adalah ZN. Ya. Itu paduan AL sama paduan ZN. Ya. Paduan AL ini punya potensial minus 1,05, yang ini minus 1,00 biasanya. Gitu. Ya. Nah, sehingga nanti ketika dirangkai, ya, potensial ini bergeser. Ketika ini semua dirangkai, potensial ini bergeser. Gimana bergesernya? Nah, kita kembali ke materi sebelumnya terkait diagram Purbeck. Ya. Di diagram Purbeck untuk FF3C, ya, itu ada beberapa zona. Ya. Ada beberapa zona. Ya, di sini ada zona imun. Ya, di sini ada aktif. Sama di sini ada pasif. Ya. Ini zona yang kita namain. Tapi sebenarnya zona ini menggambarkan material itu stabil dalam kondisi apa? Ya. Dalam kondisi imun, material stabil saat kondisinya solid, Fe. Saat ini dia berada dalam kondisi ion, Fe2+, atau Fe3+ di atasnya lagi. Nah, kalau di sini dia pasif, biasanya FeOH. Gitu, atau yang lain, atau bentuk oksida lain. Nah, ketika dia dikasih inhibitor tadi, ya, posisi awal minus 0,44 ini, kondisi di alam, di aplikasi lapangan, itu titiknya di sini. Ya, gitu. Sorry, ini berarti ini adalah potensial. Ini adalah E ya.
atau volt, ya, satuannya volt. Yang ini adalah pH. Nah, ketika kita kasih anoda, dia bergeser negatif, gitu. Potensial gabungannya ini bergeser menjadi ke imun biasanya. Nah, ini yang kita inginkan. Kenapa? Karena kita nggak pengen metal ini bergeser ke sini. Ya, karena dia spontan dalam kondisi ion kalau di atas. Ya. Maka semuanya akan cenderung berubah menjadi ion. Ya. Kalau kita geser ke bawah, stable dalam kondisi ini, semua yang bentuknya metal akan tetap menjadi metal. Nggak mau dia bergeser. Ya. Itu prinsip kerja dari yang pertama, anoda korban. Ya. Kita kasih yang lebih menarik, buat sistem itu bekerja, dia akan menghabiskan yang anoda korban. Makanya disebut anoda korban. Dia berkorban untuk strukturnya, gitu ya. Saya juga memberikan kesempatan untuk bertanya kepada mahasiswa. Ya. Saya bilang saya ingin bertanya kenapa paduan FE, AL dan ZN itu cocok buat dijadikan anoda tunggal. Dari karakteristik itu apa yang bikin dia tuh lain? Bukan dipadukan ya. Jadi bukan paduan ini. Jadi Fe ini kan besinya, logamnya, logam dinding kapalnya, ditempelin aluminium. Jadi ini dua hal yang berbeda nih. Saya mau melindungi meja ini. Ya, ini semua terbuat dari besi. Saya punya aluminium, saya tempelkan ke sini. Disambung. Di las ada sambungannya. Ya, untuk memastikan ini loh. Sambungan ini harus ada nih, tempat berpindahnya elektron. Ya. Si elektron ini harus bergerak. Kalau nggak dia nggak bisa tersambung untuk melindungi. Ya. Reaksi ini, anodik dan reaksi katodik, reaksi katodik, ini hanya akan berjalan kalau 4 syarat ini terpenuhi. Ya. Jadi reaksi katodik ini akan berjalan kalau reaksi ini terpenuhi. Nah, kalau dia cuma ditempel begitu saja, tapi nggak ada kontak, ini kita sebut kontak metalik ya. Nggak ada kontak metalik, nggak bakal bekerja. Nah, kalau ditaruh di atas laut, di atas permukaan laut, juga nggak bakal bekerja, karena nggak ada elektrolitnya, nggak ada tempat berpindah ion. Paham? Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok AL sama ZN? Ya, kenapa kok AL sama ZN? Karena dua-duanya itu yang pertama mudah ditemukan. Ya, jumlahnya banyak, mudah dibuat, murah. Ya. Yang kedua, memenuhi syarat, jauh lebih negatif, dan bisa menggeser potensial Fe ini sampai ke posisi imun. Copy ya. Jadi dia cukup mampu untuk menggeser potensial ini sampai ke sini, gitu. Ya. Kalau kalian masih ingat materi tentang mixed potential theory ya, diagram Tafel, ya, itu ketika material itu digabungkan antara dua hal, dua logam, dia nggak bisa dapat potensial gabungannya tengah-tengah, nggak bisa, tergantung materialnya. Material tuh ada yang sangat cenderung sekali, jadi begitu digabungin, misalnya ini kalau tengah-tengahnya berapa? 0,6 ya? 0,7 kira-kira ya. 0,7. Gitu. Ada beberapa material yang bisa menggeser sampai 0,95 ketika ditempelin ke Fe. Ada yang bisa sampai hanya cuma 0, dari 0,44 ini cuma bisa sampai 0,5. Padahal ini nggak cukup. Gitu. Nah, kalau AL sama ZN ini bisa menggeser sampai, kalau saya nggak salah ingat itu standarnya 0,9. 0,9. Di batas dia masuk ke imun. Gitu. Karena dia mampu, harganya murah produksinya dan banyak tersedia di di alam, makanya itu dipakai. Gitu. Dan membuat paduannya itu bisa terbebas dari logam-logam berat. Gitu, karena dipakai di laut, otomatis itu akan terdekomposisi dan larut ke lautan, ion-ion tadi. Nah, itu yang dihindari ketika ada yang logam-logam berat. Makanya dipakai itu. Clear? Oke. Ada yang mau tanya lagi? Ya. Dari pertanyaan itu juga memicu ada diskusi lanjut dengan mahasiswa dosen
mahasiswa dengan mahasiswa. Jadi suasana diskusi jadi lebih hidup dengan seperti itu. Bukan kapan ya, dalam kondisi apa ya, dalam kondisi apa. Jadi kalau misalnya kita pakai inhibitor, ini prinsip kerjanya udah beda lagi sebenarnya. Nanti minggu depan kita bahas tentang inhibitor. Inhibitor itu kita mempengaruhi lingkungannya ya agar lingkungan itu tidak korosif atau agar mengubah behavior dari korosi ini. Behavior dari korosi ini. Caranya gimana? Dikasih inhibitor. Misalnya biar reaksi yang awalnya harusnya spontan jadi nggak spontan. Ada harusnya bereaksi dengan misalnya dengan hidrogen, hidrogennya udah direaksikan duluan, jadi nggak terjadi reaksi. Itu inhibitor. Nah, tapi dalam kasus yang seperti ini, kita nggak mungkin dong ngerubah komposisi lautan. Ya, mau seberapa banyak inhibitornya? Ya, gitu. Jelas ya? Gitu. Minggu depan kita bahas itu. Pertemuan berikutnya. Ya. Nah, kita balik ke sini. Ya, jadi tadi cara yang pertama adalah dengan memberikan tadi IL sama Zn. Ya. Cara yang kedua adalah mengubah potensialnya menjadi lebih positif. Ya. Gimana caranya? Apa? Logam apa? Anodanya? Bukan. Ya, bukan. Ganti logamnya sama aja, pakai logam tambahan kan? Cari yang lebih negatif gitu kan? Nah, sekarang kita nggak pakai itu. Kita nggak pakai ini misalnya. Kita nggak pakai itu. Jadi kita coba di sini aja. Ya. Sekarang coba kita localize masalah di sini. Kita sudah punya baja, ya. Baja itu akan tereaksi di anodik. Gimana caranya agar dia menjadi positif? Ya. Dipaksa. Ya. Dipaksa agar reaksi ini tidak terjadi. Ya. Nah, kalau kita kembali ke proses reaksi ini, ya, korosi itu terjadi karena ya, di katodik, reaksi katodik, ya, ini butuh ion, ya, dia butuh ion, ya, jadi ion, ya, ion ini akan bereaksi dengan elektron, menghasilkan produk. Produk ini yang kita sebut sebagai produk korosi biasanya, ya, atau campuran antara ini dengan dengan elektrolit itu kita sebut sebagai produk korosi. Nah, ketika reaksi itu berjalan secara simultan ya, sama-sama. Di sini butuh elektron, di sini menghasilkan elektron. Ini akan supply and demand terus-terusan. Ya, kalau kita putus salah satunya, salah satu di antara siklus korosi ini, kita putus di sini misalnya, nggak akan terjadi, gitu. Nggak akan terjadi. Ya, masalahnya adalah kalau kita nggak pakai itu, ini pasti akan terjadi karena antar satu logam, ya, satu logam ini ketika kita celupkan, satunya bisa jadi anoda, satunya bisa jadi katoda. Langsung. Kayak magnet. Magnet itu kan satu bongkahan magnet kan bisa jadi positif negatif terus. Kalian potong tetap jadi positif negatif, gitu kan? Untuk memudahkan pemahaman mahasiswa, saya berikan visual dari produk asli ya yang beredar di pasar gitu ya. Karena ketika kita menggambar saja, kadang-kadang mahasiswa tidak cukup untuk bisa membayangkan bentuk-bentuk produk-produk yang dimaksud. Ya, jadi sambil saya memberikan visual itu, saya juga menjelaskan produk ini adalah produk apa. Ada korban dalam bahasa Indonesia ya. Itu banyak. Ya, kalau kalian lihat nanti sambil kita searching ya, sambil kita searching ini adalah DC power supply biasanya. Barang yang sering kita lihat sehari-hari itu DC power supply. Nah, ini kalau kalian searching, ya, ini banyak. Contoh satu aja. Rectifier ini fungsinya adalah logam yang ditaruh di dinding kapal. Kapal itu terbuat dari baja ya. Baja di laut terkorosi secara spontan. Ditempel di kapal agar kapalnya tidak terkorosi. Ya. Kenapa? Karena logam yang ditempel ini lebih negatif daripada baja. Untuk berubah arusnya. Arusnya dipaksa untuk ke sana, elektron dipaksa untuk ke sini. Karena yang ini nggak bisa menghasilkan elektron, elektron itu disuplai sama dari luar, listrik. Ya. Jadi dia menggunakan listrik, dicolok ke sumber listrik, ya. Kalau ya di rumah kita berarti pakai PLN, ya. Kalau di industri dia akan punya generator. Kapal tuh dikasih generator, disambungkan ke ini, ya, baru dipasang di kapalnya dia. Dan dikasihkan ke anoda yang lain. Anoda ini boleh lebih positif daripada ini.
Ya, contoh yang bisa digunakan adalah banyak nih, ada karbon, ya, ada PT, platinum, ada titanium, ya. Saya pernah Nah, di sini saya waktu menyisipkan saya S1 dulu ya, pengalaman itu industri pernah saya. project dengan dosen saya untuk inspeksi asesmen cathodic protection di PLN Banjarmasin, ya, di Banjarmasin. Itu mereka pakai platinized titanium. Jadi campuran malahan. Platinized titanium. Jadi titanium rod dilapisin sama platinum. Sorry. Iya benar. Rod titanium dilapisin sama platinum. Tujuannya apa? Tujuannya ya karena platinum lebih bagus daripada titanium. Gitu. Syaratnya apa ini? Ini bisa lebih positif. Ya. Ya. Ini bisa lebih positif. Ya, tapi syarat cuma satu yang ini. Harus inert. Kenapa harus inert? Ya, inert itu dia nggak bisa terdegradasi, ya, secara sederhananya. Kalau anoda yang ini dia bisa habis, yaitu itu 5 tahun habis. Ya. Kalau yang ini, inert ini dia biasanya 20 tahun, 30 tahun baru habis, tergantung desainnya. Gitu. Jadi jauh lebih lama. Tapi emang investasinya lebih besar di awal karena harganya mahal. Gitu. Nah, makanya kalau misalnya mau jadi material engineer, ini lumayan nominalnya. Saya inspeksi inspeksi asesmen aja itu nominalnya bisa 300-500 juta dulu, tapi ya sekarang bisa lebih mahal lagi. Baru yang ini yang ada korban, belum yang ini, gitu ya. Jadi ini industri yang masih jarang diminati. Ya kalian kan lebih sering ke pengelasan, inspeksi NDT ya. Di Indonesia itu aset integrity itu masih kurang dilirik. Ya, makanya itu perlu. Dan ini salah satu peran penting di situ. Ya, jadi anoda arus paksanya sistemnya adalah mensuplai arus dari luar agar reaksi anodik ini nggak perlu berjalan di sini. Elektronnya disuplai dari luar. Nah, dengan begitu, ya, karena arusnya dipaksa untuk terbalik, ya, arusnya dipaksa untuk terbalik, I-nya jadi di sini ke arah sana, E-nya menjadi ke arah sini. Ya. Ini elektron dari luar. Yang ini elektronnya tidak bereaksi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya si bajanya ini tidak bereaksi. Nggak terjadi nih reaksi ini, tidak spontan. Gitu. Paham prinsipnya? Paham perbedaannya? Ada yang mau tanyain? Hah? Sudah habis nih, udah habis. Cuma gini aja. Cuma segini aja. Sebenarnya. Ya, cuma segini aja prinsip kerjanya. Kalau mau lebih dalam lagi bisa. Ya. Tapi yang kalian butuhkan materinya hanya segini. Ini cukup. Ya. Cukup. Ya. Di materi yang saya upload itu di chapter 19 itu sebenarnya sudah lengkap ya. Ada penjelasan tentang prinsip dari cathodic protection, ya, proteksi katodik. Ini yang saya lupa. Dia juga bisa digunakan di onshore. Ya. Nggak cuma di laut, nggak cuma di perairan, tapi bisa juga ditanam. Jadi struktur yang tertanam itu juga bisa dipakai. Terus gimana Pak elektrolitnya? Ya. Tanah yang basah dan lembab itu juga bisa menjadi elektrolit. Nah, cuma laju korosinya itu biasanya lebih rendah daripada di laut. Kecuali di daerah yang asam. Ya, daerah persawahan yang bolak-balik dikasih pupuk. Ya, itu bisa berubah kondisi tanahnya menjadi lebih asam. Ya, gitu. Nanti di kesempatan lain kita coba kalau sempat kita bahas tentang itu ya. Nih. Ini protection potensial. Protection potensial ini membahas tentang itu tadi. Ya, tentang daerah ini. Daerah di mana kita inginkan logam itu imun. Itu namanya protection potensial. Ya. Ini thermodynamic effect, ini yang kita atur tadi, yang imun, yang spontan.
Ya, kinetic effect ini tadi tentang yang mana yang lebih dominan dalam melindungi. Ya, ada namanya overprotection. Overprotection itu ketika sudah masuk ke imun tapi malah ketinggian. Ya, ketika potensialnya sudah masuk ke sini tadi, ya, ketika sudah masuk ke sini, kalau terlalu negatif itu juga akan berdampak buruk pada strukturnya. Kalau potensial lebih besar, itu bisa menyebabkan reaksi-reaksi lain terjadi. Contoh yang paling sering itu adalah hydrogen embrittlement. Reaksi katodiknya itu bisa berubah. Ya, kalau berubah nanti bisa mempengaruhi kekuatan materialnya. Ya, material yang awalnya nggak kenapa-kenapa malah mengalami hydrogen embrittlement. Gara-gara yang sebelumnya tidak mungkin terjadi, malah terjadi gara-gara dikasih tadi energi dari luar. Gitu. Nah, ini udah masuk ke desain ya. Udah masuk ke desain. Kalian bisa baca lagi. Nah, kalau di sini namanya galvanic anode cathodic protection system. Ya, di tempat lain menyebutnya sacrificial anode cathodic protection. Ya, sama aja. Sama aja. Jadi harus dipahami ya. Kadang-kadang di industri itu istilahnya beda-beda tapi sebenarnya sama aja. Sebenarnya sama aja. Nah, ini impress current cathodic protection yang tadi saya sampaikan, bahwa ada anoda dan katoda. Ada DC feeder ini yang mengirimkan elektron melalui arus listrik tadi. Ya, ini proses monitoring, ini yang diukur bahwa memang kalau kita ngomongin proteksi katodik, potensial itu akan berpengaruh banget. Itu yang sangat kita kontrol. Ya, kenapa? Karena kita mau logam kita berada di zona imun. Gitu ya. Berikut saya sampaikan tugas mingguan yang Ya, biasanya gitu. sudah ada di sini materi pembelajaran, ada di book chapter yang referensi utama yang saya gunakan. Ada soal-soal, silakan dikerjakan ya, nanti dikumpulkan di LMS. Gitu. Ada yang mau tanyain? Ada yang mau dibahas dulu sebelum kita sudahi materi ini? Cukup ya. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.